Hakikat kurikulum dalam pendidikan. A. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang diadaptasi dari bahasa Yunani yang disebut kurir yang artinya pelari, dan curere yang artinya tempat berpacu. Awalnya istilah ini dipakai untuk olahraga atletik dengan definisi jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Istilah tersebut kemudian diadaptasi untuk bidang pendidikan dengan pengertian sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh seorang siswa dari awal hingga akhir program untuk mendapatkan ijazah. B. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan sisi, serta proses pendidikan. Yang ketiga, kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. C. Ruang lingkup. Yang pertama, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan. Mereka diwajibkan melampaui standar kompetensi yang ditentukan baik mata pelajaran inti maupun mata pelajaran lokal. Yang kedua, kurikulum sebagai pengembangan belajar memiliki makna bahwa seluruh aktivitas siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana program belajar. Maksudnya program pembelajaran tidak sekedar memuat bermacam kegiatan sekolah, tetapi juga memuat tujuan arah pembelajaran sekaligus alat evaluasi untuk keberhasilan siswa. D. Fungsi kurikulum. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi 1. Fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, ketiga fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, fungsi diagnostik. Sedangkan fungsi praktis dari kurikulum adalah meliputi 1. Fungsi kurikulum untuk sekolah dinas dan pendidikan, fungsi kurikulum bagi guru, fungsi kurikulum bagi siswa, fungsi kurikulum bagi orang tua siswa. Peranan kurikulum. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Kedua, peranan kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Yang ketiga, peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan.